القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di kota Serang Baru, wabil khusus segenap pengajar majelis-majelis taklim di Serang Baru, Ketua DKM Masjid Miftahul Huda Serang Baru. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Serang Baru tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penundaan, Bapak RW, wabil khusus abang dan saya Bapak Haji Heri, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sudah memasuki Rabiul Tsani, tapi memperingati kelahiran baginda Nabi mah kapan gitu boleh? Betul ya? Kenapa? Untuk menimbulkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di antara kita bahwa apakah pantas kita memperingati juga saat kematian baginda Nabi? Karena kan yang namanya Rasul lahir dan meninggalnya di hari yang sama. Nah, ini banyak stigma-stigma yang seperti ini. Kita tidak memperingati, kita tidak bergembira atas kemeninggalan baginda Nabi. Minta tolong sound system yang lain tutup saja. Sampai mana sih Pak? Kenapa Bapak Ibu? Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Dan itulah sebabnya beruntung kita. Kenapa Allah menyuruh kita mencontoh baginda Nabi? Beliau selain memberi contoh, tapi juga mampu menjadi contoh. Dalam Al-Quran pun ditekankan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang paling baik. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Nah, situ aja judulnya ya. Ya, itu aja judulnya dah. Udah mau jam 10.11. Nah, itu aja, mudah-mudahan 15 menit selesai dah. Potong 10 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Udah dengerin aja, kenapa sih? Pertama, yang bisa kita contoh oleh baginda dari diri baginda Nabi apa? Pertama, dalam berdakwah, baginda Nabi itu mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu yang memang sangat
bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Baginda Nabi diutus sama Allah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ayo kita lihat. 13 tahun beliau berdakwah awal-awal perjuangan di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah. Dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan fondasi dengan perhitungan di mana-mana. Kalau fondasi kuat, bangunan pun aman. Betul? Fondasi rapuh, bangunan rubuh. Fondasi mencong, bangunan mesok. Bangunan bagaimana fondasi? Kita orang Serang baru hidup, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat pasti. Siapa yang bisa melihat keimanan seseorang? Betul. Tapi kan gejala dari keimanan itulah yang pasti terlihat. Contoh. Ini ada seluruhnya nih. Ada nggak seluruhnya? Kelihatan? Ada bisa tahu? Ada bunyi. Strum nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Ini kipas di atas ada strumnya nih. Muter. Lampu ada strumnya seperti nyala. Ya kalau begitu nggak usah profesor turun tangan. Bocah kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Kipas angin pasti muter. Lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Ada yang begitu di sini? Oh, bayaran banyak, bayaran nih. Kalau di sini sama. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, ayo kita makmurkan masjid dengan menghidupkan sholat berjamaah. Betul? Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ada perbanding terbalik nih. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala nih. Kita ada teknisi di samping. Oh, Saudi, yang itu mah kabelnya koslet namanya. Bener kan? Apa namanya? Ya, sama mau di sini. Emang Serang Baru kalau murid pada lepas begini ya? Maaf nenek dulu saya kasih. Ini kan kita lagi peringatin maulidnya manusia yang karena beliau dunia ada nih. Betul nggak? Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Serang Baru beserta isinya. Ilo karena apa? Nah, masa iya kita di Serang Baru lagi memperingati kelahirannya manusia yang karena beliau kita ada. Pada lemes-lemes begini. Mas semangat? Mas semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah. Bukan saya doang, saya yang strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu nggak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi kagak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku beriman,
itu namanya kok. Ngaku imannya gede, rumah tingkat, mobil ada, motor 2, sedekah 5.000. Itu namanya korek. Itu udah korek Pak. Korek bin alias bakhil bin butut gasiran bin kucilan panah kuning. Komplit dan dulu. Ayo, diberi dan maulidnya. Yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya serang baru kita ini jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau setuju ya dulu pakai doa. Bentar, dulu. Boleh tanya Kiai, ceramah bukan yang penting jamaah udah setuju ya? Nah, ngapain lagi? Nah karena Bu, saya diajarin sama guru saya, ceramah itu yang baik, yang sedang-sedang aja. Ceramah nggak boleh panjang lebar, mubazir Pak. Kenapa? Kalau kebangetan panjang kesian ibu-ibu nanti. Kalau kebangetan lebar kesian bapak-bapak nanti. Ceramah di kemana-mana. Bapak Ibu jemaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ngobrol lagi. Sekarang ini insya Allah di Serang Baru ini, di Cibarusah ini, di Cikarang ini, yang namanya syirik jani, syirik terang-terangan, insya Allah kita udah gak bakal ada. Amin. Nyembah pohon gede, udah gak bakal ada di tempat kita ya. Emang pohonnya udah habis. Nyembah berhala, insya Allah kita udah gak akan ada di sini. Amin. Tapi justru belakangan ini kita yang sering terkena apa? Syirik khufi, syirik yang samar-samar, syirik yang remeng-remeng. Ya, kita lebih mempercayai sesuatu dibandingkan Allah. Ini belakangan ini nih Bang, kita lebih percaya sesuatu selain Allah Bang. Cincin kita percaya. Soki, saya semenjak pakai cincin ini nih, cincin menjadi sembah. Saya semenjak pakai cincin ini, jangan anak perawan, nenek-nenek lihat saya mas. Cincin. Ikan. Soki, masya Allah, alhamdulillah. Saya semenjak miara arwana super ya. Rezeki saya nggak putus-putus. Arwana dijadiin asbab. Kita sering lupa disiplin, mental disiplin kita umat Islam kepada Allah diajarkan lewat nilai-nilai syahadat. Apa syahadat mengajarkan? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati titik. Kalau kita di Serang Baru yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai Muslim, kita tak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tak boleh menganggapkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita tak boleh pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan kita mantap pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Betul. Ini kan sekarang ini pergeseran mulai. Iya Sogi, saya sih Islam, tapi kan saya pengusaha Sogi. Islam sih Islam, tapi kan saya RW. Islamnya yang dikecilkan. Nggak boleh seperti itu. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini Bang?
maaf, kita ini orang Serang Baru hebat. Dalam ilmu pendidikan disebut sebagai zone politikan. Betul? Artinya zone politikan itu makhluk sosial. Namanya makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Sombong kita di Serang Baru. Ada yang berasa hebat sendiri, berasa pinter sendiri, berasa jago sendiri. Apa nanti kalau meninggal kita bakal jalan kubur sendiri? Betapapun hebatnya kita, pasti kita memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul? Apa mentang-mentang saya bisa ceramah di Miftahul Huda itu? Oh, terus saya sombong. Hei, jamaah Miftahul Huda, semua yang ngaji nih, yang datang nih, semua harus ngajinya sama saya ya. Yang gak ngaji sama saya, Islam yang gak benar. Setan saya. Kenapa? Betapapun hebat saya bicara, 3 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin gak ada. Hebat gak? Tapi kata Pak Jaya itu udah lama gitu ya. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Saya bisa enak ngomong begini, kenapa? Karena ada yang dengerin. Betul? Bapak Ibu bisa duduk tenang madep ke sini, kok mau? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul? Ayo coba dah gantian. Bapak Ibu duduk tenang menghadap ke sini 4 jam lamanya. Di sini gak ada apa-apa. Itu lebih serem. Semasjid kesurupan. Apa yang mau kita banggakan? Yang tidak bergantung itu cuma Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua kita itu cuma panas saja, Pak. Bapak, ibu, rumah, anak, istri, mobil, motor, itu kefanaan. Untuk apa kita mati-matian untuk sesuatu yang belum tentu bisa kita bawa mati? Betul? Bukan kalau lebih baik kita hidupkan apa-apa yang memang nanti kita ketika modal kita ketika dihidupkan kembali di yaumil mahsyar. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan kepada kita bahwa sungguh hidup di dunia ini kita tidak pernah lebih dari 3 hari, Pak. Untuk memberikan nilai-nilai keimanan kita. Apa kita mati-matian untuk urusan yang belum tentu bisa kita bawa mati. Imam Hasan Al-Basri sendiri mengajarkan berapapun umur kita saat ini, kehidupan kita nggak pernah lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini nggak pernah lebih dari 10. Betul. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan gak akan pernah yang namanya bisa kita putar kembali hari kemarin. Betapapun kita ingin mengulang masa lalu. Oh, amat menengok ya. Kenapa? Kalau kita kan CS ya, aman kita CS. Neres ini. Mungkin saja 10, 20, 30 tahun yang lampau, laki-laki mana di Serang Baru yang gak kelepok-kelepok melihat ibu sendiri? Betul? Ya walaupun sekarang juga bikin kelepok-kelepok ya, cuma langsung mati. Maaf. Ini kan yang paling sering bercermin kan kaum perempuan.
Ayo, sering bercermin kan? Tengoklah perubahan yang terjadi pada wajah kita. Bu, senyum ibu yang tadinya indah dengan gigi putih berseri, sekarang satu demi satu mulai komisi. Rambut yang hitam melebat, saat ini satu demi satu mulai memutih. Kulit yang tadinya merona indah dipandang, saat ini sudah mulai susah diatur. Ditarik kanan yang kiri naik, ditarik yang kiri yang tidak turun, susah terus diatur segalanya. Apa yang kita banggakan dari masa lalu? Betul, Pak. Mungkin saja 10-20 tahun yang lampau, siapa yang bisa mengalahkan kita dalam bekerja dan berjalan jauh? Kiloan meter dalam sekali jalan bisa kita tempuh. Betul? Tengoklah diri kita saat ini. Jangankan jalan kilometer jauhnya, untuk sholat berjamaah pun kaki sudah mulai gemetar. Apa yang bisa kita bawakan dari masa lalu? Masa lalu cuma tinggal kenangan saja dan tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Hari esok, oh Allahu Akbar. Hari esok sesuatu yang istimewa dan kita tidak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi. Betul? Jangan ngomongin matahari besok, kelamaan. Kalau ada jamaah Miftahul Falah, Miftahul Huda, ya salah dikit apa sih? Kalau siang ini ada jamaah Miftahul Huda yang berani menjamin dirinya 2 jam ke depan masih hidup, coba angkat. Ada nggak? 2 jam ke depan masih hidup apa enggak? Berani dijamin? Lalu kenapa? Kita mesti menunggu hari esok. Makanya yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri apa? Hari ini mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar, ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bukankah hidup hanya sebuah perjalanan panjang, Pak? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Maaf, saya minta maaf sebelum saya minta maaf yang banyak. Ini semua yang hadir, semua nih calon-calon jenazah. Bu, bakal mati nggak? Mati nggak? Mati. Bapak-bapak mati nggak? RW masih sehat loh. Semua kita kan cuma sebatas perantau di bumi Allah ini, betul? Namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita, bodoh kita. Kalau kita sadar kita cuma seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Bodoh. Tahu bodoh? Bodoh. Tahu belum? Belum. Tahu belum? Minum es sedikit. Jangan nunggu panas belum tuh. Bodoh kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani bilang orang
kita jamaah pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa enggak? Senang? Kenapa senang? Ya pulang, dapat kerudung, dapat daster. Abang saya bisa ngopi, jam-jam sama anak teman-teman. Terbukti tuh, orang pulang pasti Lebaran. Masyarakat Serang Baru yang punya kampung pulang mudik. Mudik. Senang apa kayak mudik? Kenapa senang? Pulang kampung, ketemu keluarga besar. Betul? Terbukti orang pulang pasti lagi masih sekolah. Kalau Bapak Ibu ingat, di kelas ada guru galaknya. Pas pelajaran beliau ada pengumuman Bapak Guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Kalau dia amat dia ngomong. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang dan pelajaran kosong. Terbukti lagi orang pulang memang senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Enggak konsekuen. Mau bilang senang, aku habis johor. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah berat? Macam mengganjal di hati. Dua hal yang diajarkan sama guru kami. Pertama, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita mengenal cinta urusan perkara dunia, sehingga timbul berpisah. Ada yang berat, ada yang ringan. Maka pulang kepada Allah pasti berat. Gua mau jadi nggak jadi tadi. Betul. Apapun pekerjaannya, Pak, apapun pekerjaan, kalau di hati sudah ada cinta dunia, mereka akan berdoa dengan seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah terlalu cinta sama urusan dunia, maka mereka akan takut kehilangan jabatan. Maka yang terjadi apa? Dia akan mempertahankan segala cara yang penting tetap nanti di jabatannya. Orang kaya yang apabila di hatinya sudah cinta dengan urusan dunia, maka mereka akan takut kehilangan hartanya. Maka yang sering kita lihat apa? Yang sering kita saksikan dengan keterpaksaan pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Yang penting kekayaan tidak bakal turun. Urusan sholat nomor 16. Bahkan seorang pulang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia juga takut yang namanya kematian. Dia takut kehilangan jamaahnya. Maka sedemikian rupa akan dibuatlah yang halal menjadi haram, yang haram malah dibikin sama-sama. Memang ini apa namanya? Jeratan setan. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan seorang yang maksum, betul? Yang sebelum beliau minta saya Allah menjawab. Baginda Nabi yang seperti itu pernah mendapatkan teguran dari malaikat Jibril alaihissalam. Allah. Saking sayangnya malaikat Jibril sama baginda Rasul, ditegur baginda Nabi yang keras. Yang seharusnya teguran malaikat Jibril ini sangat patut untuk kita orang Serang Baru merenungkan teguran ini. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu? Malaikat Jibril menegur Nabi, "Ya Muhammad, isma syita fa innaka mayitun." Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau ini boleh, begitu boleh Muhammad.
Mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayitun. Sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga di Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Makanya teguran malaikat Jibril ini selaras dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara yang buat kita orang Islam, buat kita orang beriman, tapi surganya buat orang-orang kafir. Namanya di penjara pasti ada aturan-aturan main yang harus kita taati. Jangan di penjara, kita di LL8 aja kan ada aturan-aturan main. Betul? Betul nggak? Kamu 2x24 jam harta. Itu aturan main juga. Aturan main. Dalam lingkungan saja kita bicara ada aturan main, apalagi dalam Islam. Ada teman saya protes, Islam itu susah, semuanya dilarang dalam Islam, nggak ada kebebasan dalam Islam. Saya bilang, Bang, hati-hati kalau bicara. Justru tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Dalam Islam semua boleh. Justru yang tak boleh dalam Islam itu cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah. Betul kan? Yang tak dilarang kan tak apa-apa. Oh iya, itulah Syuki. Larangannya Allah ini banyak, kata kawan saya. Saya punya teman memang macam-macam, Pak. Alhamdulillah kita silaturahmi. Mulai dari orang soleh sampai orang salah. Dari ahli sejarah sampai ahli jahat punya. Itulah Syuki, kata kawan. Larangannya Allah banyak. Sebentar, saya bilang. Balik cara pandang kamu melihat Islam. Apa yang banyak larangan dari Allah? Syuki. Dalam Islam itu nggak boleh minum khamr. Karena minum khamr itu bagian dosa besar. Bapak moyangnya dosa khamr Syuki katanya. Kata siapa? Kata Anda. Gitu. Kata siapa Islam nggak boleh minum khamr? Orang Islam boleh minum khamr, tapi nanti di surga, bukan di cikarang. Lo kan jelas dalam Baitul Akbar, dalam Al-Quran dijelaskan juga bahwa nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari susu dan arak. Di Seram Baru dia nggak boleh, di surga mah bebas. Betul. Saya bilang, sanggupkah kita menahan yang 63 tahun ini demi kehidupan kita yang lebih hakiki? Oh begitu Syuki. Tapi ada lagi Syuki. Apa? Dalam Islam nggak boleh zina. Saya paling hobi zina. Begitu. Saya bilang, Bang, justru Islam itu agama yang fitrah. Tahu kebutuhan dasar manusia. Laki-laki senang sama perempuan, boleh dalam Islam. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang namanya nikah. Betul. Bukan langsung main tantang aja perempuan. Ini fitrah, Bang. Allah aja menciptakan Adam dan Hawa. Ini kan fitrah menandakan. Betul? Allah nggak ciptain Adam dan Bambang. Apalagi Adam sama Agus. Enggak, Adam sama Hawa. Bahkan saya bilang, Bang,
kan? Lihat masyarakat Islam. Islam mengajar, jangankan umatnya, sampai ulamanya boleh terlibat. Saya kalau bicara boleh ini kasih dulu jadi bicara. Buat kalah panas. Ini kan fitrah. Oh gitu sih. Oh ada satu lagi sih. Apa? Dalam Islam nggak boleh judi sih. Katanya membazirkan rezeki. Ini saya bilang justru dalam Islam itu sangat dianjurkan berbagi. Tapi bukan judi namanya, pintunya sedekah. Betul? Abang main judi 10 kali main, 1 kali dikasih menang sama pada udah gila. Kepada Allah abang sedekah 10 kali, 10 puluhnya Allah ganti bang. Manja ajul hasanah falahu asyru amsalih. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali. Kenapa kita mesti lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu menanamkan kembali diri dan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Malah saya bilang, tidak ada agama ini yang mengatur sampai terpakai peci. Agama lain nggak ada pakai peci, nggak ada pakai topinya, nggak ada. Kita Islam, kita umat Islam, agama pakai peci saja mengatur. Mana ada agama lain yang pakai topi? Betul nggak? Islam diatur pak. Apa soal kehidupan? Ya, mau ceramah, mau kondangan, mau ada rapat, pecinya lurus dulu. Iya, supaya apa? Timbul wibawa dan menyenangkan orang. Betul. Tapi begitu masuk ke tahun muda, diangkat sedikit. Kenapa? Dan bagian dari itu ada sedikit. Iya kan? Cicilan belum kebayar nih. Iya. Rendah naik kalah lagi, ya. Coba deh, pakai peci saja kita diatur dalam agama. Apa kita bisa bicara soal kehidupan ini? Ya. Jadi dunia nggak perlu lagi. Ya, saya bilang bohong, kita nggak perlu dunia. Dan kita masih tinggal di Serang baru kok. Betul. Cuma yang terbaik adalah jangan jadikan dunia sebagai topi kita, tapi jadikan dunia sebagai alaskan kita untuk menampak keadaan yang lebih hakiki dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Hukum dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini sehingga timbul saat berpisah ada yang berat di hati, maka pulang kepada Allah pasti berat. Yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Karena nggak punya bekal. Betul. Nggak punya bekal, paksa berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan pasti berat. Maaf, perjalanan ke Bandung berapa lama biasanya? Hah? 2 jam, anak bukan jalan baik. Abang mau pergi ke Bandung, perjalanan 2 jam. Sebelum berangkat, kalau kita bawa kendaraan sendiri kan masih kita bisa tinggal. Bannya masih aman atau enggak lewat tol, bensinnya aman atau supaya enggak terlalu berhenti, mesinnya sehat atau enggak, udah diganti oli belum, mobil sudah aman, pindah ke penumpang. Kalau bawa bayi siapin air panas
supirnya dikasih rokok apa belum, yang mau ke kamar mandi dulu supaya nggak banyak berhenti, bawa anak kecil siapin makanan ringannya. Jaga apa namanya, Serang Baru ke Bandung, yang perjalanan cuma 2 jam, kita mau berpayah-payah menyiapkan apa? Pernah kita bayangkan kalau perjalanan hidup kita? Oh, ini maaf sekali buat kita saja. Pertama-tama kita datang dari sini, enggak. Di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal pertama kali? Alam ruh. Jauh sebelum jasad yang kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Betul? Pan bu, ini biasa ngobrol nih, bu. Manusia kan terdiri dari 2 unsur ya, ada ruh, ada jasad. Itu baru manusia. Kalau ibarat jasad doang, kagak ada ruh, bangke. Ruh kagak ada jasad, hantu. Manusia ada ruh, ada jasad. Tapi sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita di dalam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja ya. Nah, dari alam ruh merantau kita pindah. Pindah nggak? Pindah nggak dari alam ruh? Pindah. Kemana kita pindah? Alam betul, alam lain, alam yang ada di perut ibu saya. Pak, pernah nggak kita makan di situ? Oke. Berapa lama bu di alam rahim? 9 bulan 10 hari bang. Kita tinggal di situ bang. Wahnan ala wahni. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari mak kita nanggung kita bang. Betul? Ada yang 13 bulan. Buti bu. Ya, bapak percaya bu. Ada kan bu? Ada pak, bapak nih, pak. Ada yang 2 tahun pak. Keluar baru bisa. Paman dalam mana? Bu. Ini bapak kalau mau alam rahim, misalnya alam doang. Dia kagak tahu lahir itu satu pak. Pak, ayo bagaikan ditarik kulit dari daging pasangan. Bersatulah saat itu antara keringat air mata dan darah. Dilahirkan kita. Coba sekarang. Banyak Pak, perempuan saat lagi hamil, masya Allah, 6 bulan berat, 7 bulan lebih berat lagi betul. 8 bulan istri kita mulai ngandung berat, puncak kelelahan. Ibu merasa masalah, betul bu? Miring terganjel, terlentang berat, tempurut takut berpus. Emang bapak-bapak pernah Pak, ayo. Saya tanya langsung bapak ada masih begini. Ini biar fair kita, jangan cuma buat doang di sana. Bu, kita kompak ya. Kita kompak mau. Pak, ini Pak. Bu, melahirkan sakit apa tidak? Belum bapak boleh kasih jarak berdarah atau tidak? Kapok. Bagaimana kalau sakit ya bu ya? Nek, ayo pikirin baik-baik. Bagaimana kalau sakit? Pikirin baik-baik. Masuk 3 atau keluar 3 kilo. Pikirin, jangan dibayangin. Ini
Bu, ntar dulu ada yang nyumbang. Alhamdulillah 9 bulan 10 hari karena payahnya perempuan saat lagi hamil, Pak. Sampai kementerian Nabi sendiri mengajarkan ketika di depan ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ini karena alamat. Itu ada kala itu makanya jangan pernah mempermainkan yang namanya kaum perempuan. Pak, dalam hadis saja itu ada kala itu maka betul nggak? Dalam Al-Quran ada yang namanya Ummul Surah. Ada nggak? Ada nggak? Ada Abal Surah? Nggak ada. Dalam negara ada yang namanya ibu kota. Ada bapak kota. Nggak ada. Di bagian tubuh kita di kanan ada yang namanya ibu jari. Ada bapak jari. Jangan main-main dengan perempuan. Bayangin Pak, Nabi yang menegaskan ibu 3 kali disebut. Kita orang lagi berapa kali? Karena kata itu mana dia? Betul. Ibu 3, bapak 1 bapak. Ya cari untung nih. Salah itu salah. Salah. Enggak sengaja. Bu, emang orangnya udah tahu lagi. Ombaknya ada sedikit gimana? Bu, boleh suaminya nikah lagi? Ibu yang berani berkata suaminya nggak boleh nikah lagi, Masya Allah. Itu adalah ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Benar-benar saya ngomong. Menurut data pendudukan di Dapur Capil di daerah sini baru saya jumlah laki-laki, jumlah perempuan jauh lebih baik daripada jumlah laki-laki. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja banyak perempuan laki. Itu mah gampang aja. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000. Satu nikah lewat 1. Kalau dia ada perempuan 2.000. Terus yang 2.000 mau disuruh kawin sama umur. Jadi daripada mubazir, Tuhan saya dicetak kamu jawab. Ini bapak-bapak. Bapak Ibu jamaah saudara muslimin yang berbahagia. Al-Rahim 9 bulan 10 hari. Selesai dari Al-Rahim, pindah lagi. Pindah mana? Kemana kita pindah? Serang Baru. Di sini kita sekarang. Betul? Berapa lama kita tinggal di Serang Baru, Pak? Berapa lama? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan selesai? Tergantung jatah. Ada jatah di dunia ini 2000 tahun. Guru-guru ngajarin, guru-guru saya ngajarin. Usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul? Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Umatnya rata-rata 2000 tahun. Ibadahnya panjang. Nabi 940 tahun. Umatnya rata-rata 900 tahun saat itu. Enak kalau kita tinggal di zaman Nabi Nuh ya Bu ya. Udah ibu ngomongin tetangga 300 tahun jalan berhenti. Doer kemudian. Masih ada stok tobat 100. Banyakan tobatnya masih. Tapi kan sekali lagi saya ingatkan ucapan guru saya, usia umat Nabi mengikuti Nabi. Kita sekarang di Serang Baru ini
60 itu standar masyarakat. Nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau usia umatku nanti baina sitin wasabain antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih dari kita, nah dia bonus, capek bonus, dia bonus. Tapi saya tanya, berapa banyak kita di sana ini yang usianya sampai 100 tahun? Ada. Makanya kalau kita mengenal Nabi, umur kita di sini cuma sampai 63. Jadi kalau siang ini udah berasa 50 tahun, waspada. Mulai memperbanyak ibadah 13 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, kalau siang ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makanya enak-enak. Ya 2 hari lagi mau dijemput. Kalau tak ada bayangan gitu. Sorry, mau ngajar dulu deh. Emangnya apa bang? Lah aku masih muda sorry, masih lama. Oh maaf bang. Soal mau bukan urusan uang. Betul kan? Mau aneh. Mau kalau boleh diibaratin pohon, macam pohon kelapa. Coba tengok pohon kelapa. Yang tua jatuh, yang muda bisa jatuh, yang cangkir masih jatuh. Betul. Jangan mengira kita masih muda. Berapa banyak di server ini? Maaf. Orang tua, kakek, nenek yang udah sakit-sakitan. Cucunya dua yang mana? Ada yang seperti itu. Jangan pernah bilang kita masih muda. Makanya sekali lagi, ayo kembalikan nilai iman kita. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa sedih? Sebab malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak pernah pakai ajal. Jadi kalau malaikat Israel mencabut nyawa pakai ajal, enak kita gampang menyerah. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu B, terus E, habis itu F. Saya S. Selamat. Abang saya Z. Berangkat duluan. Mau gak pernah pakai aja, Pak. Suka tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat Israel masih tetap menyebut kita. Kenapa? Mau gak pernah nunggu keluar kita. Mau nggak pernah nunggu amal kita. Mau nggak pernah tahu dan peduli mana ulama mana. Mau nggak pernah mau peduli mana pejabat mana rakyat. Ketika Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut, maka dengan gagah berbintang malaikat maut akan mencabut. Betul? Asli. Lu ngomong gitu sih Saudi. Emang ini kenapa? Saya kan udah takut mati Saudi. Dia jangan hidup. Saya juga malas hidup. Mati aja. Loh, Islam itu mudah Pak. Islam mengajarkan berani hidup, nggak boleh takut untuk mati. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan melewati yang namanya pintu kematian. Pertanyaan kita untuk kita menemukan apa? Beberapa apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi alam-alam selanjutnya? Apa selesai kita di alam dunia ini? Belum Pak. Dari alam dunia kita masih merantau lagi. Pindah kita. Kemana kita pindah? Alam barzakh, alam kubur.
Berapa lama kita tinggal di alam kubur? Sampai malaikat maut menjemput kita. Di situ kita perlu kawan. Kalau saya sore hari ini meninggal, langsung dikubur, besok pagi udah kiamat, lumayan saya. Dan ini semalaman doang saya belum. Tapi kalau kiamatnya 1000 tahun, 1000 tahun kita tak kalah panah. Lama benar seperti itu enggak. Jadi Allah itu hak. Hei fulan, amalmu banyak, pahalamu bagus. Kau sudah berhasil menjawab pertanyaan malaikat Zabaria, maka sekarang tiba atasmu num naumatal arus. Tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Pengantin baru tidur di mana sih? Lupa. Pengantin kawakan. Saya dapat kisah dari teman pengantin baru. Ji, apa? Pagi-pagi bini gue ngomong begini. Apa? Bang, ya malam cepet banget ya bang. Malam cepet banget katanya. Ya udah pengantin baru. Ya beneran. Alam kubur. Sampai datang hari kiamat. Selesai? Belum. Masih pindah lagi kita. Kemana kita pindah dari alam barzakh? Yaumul mahsyar. Allahu Akbar. Dikumpulkan semua manusia dari Adam, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Ya, zaman masih bebas. Udah lihat aja jangan protes. Kumpul. Berapa lama seperti kita di yaumul mahsyar nanti? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan berputus asa. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi namanya umat baginda Nabi sudah mendapatkan jaminan akan dihisab lebih dahulu, akan dihitung lebih dahulu. Pintu surga tidak akan terbuka sebelum seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surga. Amin. Jadi walaupun kita umat akhir zaman, tapi dihitungnya kan lebih dulu, betul? Tapi jangan lupa perpisahan kita sama baginda Nabi hampir 15 abad. Artinya 15 abad itulah kita menuju pindahan. 15 abad itulah kita tinggal di yaumul mahsyar. Apa selesai seperti? Belum. Dari yaumul mahsyar pindah lagi kita, merantau lagi. Kemana? Yaumil hisab. Hari perhitungan, di mana dalam Al-Quran dijelaskan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di sejarah ini. Berapa lama kita hidup nanti di yaumil hisab? 15 abad ditambah sisa umur kita sekarang. Kita di dunia berapa? 63. 15 abad dalam 63 tahun. Karena nanti di yaumil hisab film kita akan diputar kembali. Mulai dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam kubur. Tiap harinya, tiap pekannya, tiap tahunnya, tiap jamnya, tiap menitnya, sampai setiap detiknya akan diputar secara utuh. Lalu apa selesai dari yaumul hisab? Belum. Selesai kita dihitung sama Allah, pindah lagi kita. Pindah. Kemana kita pindah? Yaumil mizan. Hari penerimaan rapor. Berapa lama di yaumil
tergantung rapot kita bagus atau tidak. Cuman antrinya kita mau masuk kelas 15 abad lagi kita nanti. Sudah kita masuk kelas, jelas dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kalau orang yang baik dia akan menerima rapot dari kanan-kanannya, golongan orang-orang kanan. Ketika kita menerima rapot tangan kanan, ibarat seruan dari langit. Apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan atas kalian dan salam dari Allah Tuhan semesta alam. Masya Allah. Pertama kali kita mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu. Bagi kalian yang terima dari kanan kiri, wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Kalau mereka boleh dan dunia ini perbuatan sebanyak yang jelek, maka mereka akan menerima rapor dari tangan kiri. Namun lebih saya orang itu tentang alam neraka. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah untuk menerima rapor tangan kiri nanti. Amin ya rabbal alamin. Selesai? Belum lupa. Dari Yaumil Mizan kita masih merantau lagi pindah kemana? Yaumul Sirat. Jembatan. Dan dari jembatan itu Pak, tinggal 2 destinasinya Pak. Apa? Kalau nggak ke dalam surga, nyempur kita masuk ke dalam neraka. Berapa lama sampai kita meniti sirat? Dalam sebuah kitab menjelaskan, walaupun semua tergantung amalia, tapi waktu standar untuk meniti sirat itu 1500 tahun perjalanan, hampir 15 abad hidup. Pertanyaan saya, sudah seberapa siapkah amal kita di dunia ini untuk menghadapi amal apa kehidupan kita setelah hidup di sekarang ini? Bapak Ibu jemaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni saudara Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di peringatan Maulid ini dengan mencontoh kepada baginda Nabi, kita kembalikan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman. Jadi jaga iman kita baik-baik, tapi tolong jangan egois Bapak Ibu sekalian. Wariskan iman kita nanti kepada anak keturunan kita. Tanam Islam memang bukan agama warisan. Saya setuju. Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak keturunan kita di rumah nanti. Nah, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berganti neng, tapi keyakinan jangan sampai mati. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini sebagai orang tua kita semua sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita tunjukkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manis kama hahuna bisa babi kulli. Terus rahmatul akhir kehidupan berali dan al-walid izin menjadi serta menjadi sebuah lagi. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan di majelis ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam siang hari ini,
Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, lewat keberkahan duduk di majelis ini, lewat keberkahan ilmu dan duduk bersama guru-guru kita pada siang hari, serta lewat keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sudah punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan anak keturunan sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo Bapak Ibu, di peringatan Maulid ini saya tekankan kembali, tanamkan kembali nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, sehingga kita sanggup dan mampu menyandang sebagai gelar hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada segenap panitia dan para donatur yang sudah berhasil mensukseskan acara ini. Semoga apapun yang kita keluarkan, baik tenaga, pikiran, harta, modal dan sebagainya, akan Allah balas lagi dengan sebaik-baiknya pembalasan. Semoga hidupnya kita dikabulkan pada siang hari ini sebagai pertanda Allah akan kumpulkan kita di dalam surga Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai pecinta Al-Quranul Karim dan umat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi dalam kesempatan insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku. Usikum wa nasihat Allah. Salam.